Arcelia, kemana? Ada kabarnya? Ada Delphi, ada Yoga, Ari Susanti, Putri Delpika Wiranti, Oktaviana. Ya. Satu orang udah hadir ya? Komang. Kenapa ini Komang tidak hadir? Lalu juga tidak hadir. Kita tambah ya. Ya, kalau udah hadir, pokoknya kirim surat ya. Kirim surat kalau udah hadir ya. Tahu kenapa apakah sakit atau mungkin ada acara ya. Nanti kalau lain kali tidak bisa hadir ke sekolah, baru ingatkan kembali bahwa kalau tidak bisa hadir harus mengirim surat. Datanglah ke sekolah siapa, kasih tahu bahwa tidak bisa hadir. Ya, ya. Baik. Selamat pagi. Ya. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, semua ini. Sehat ya. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap sekolah. Ya. Biar ilmu kita bisa dapatkan. Ya. Oleh karena itu kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Biar kalian tetap ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Siapkan bukunya kalau ini. Sudah siap ya? Oh iya. Nanti kita tutup ya. Sudah beres semua? Ya, nanti selesai semua kita tutup. Ya. Baik, sebelum lanjut ya, Pak Guru mau mengingatkan kembali dulu sebelum lanjut. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang naik di sampah kan, Pak Guru? Apa artinya naik di sampah? Sifat? Sifat yang baik. Asli sabar apa artinya? Sifat atau sifat yang tidak baik. Coba salah satu contoh sifat asli sabar. Seperti apa? Kalau sifat saya kapan? Contohnya seperti apa? Suka memaafkan.
Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, ya, tentang tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Ya, ada tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tokoh-tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata. Ya, saya diharapkan nanti memahami tokoh-tokoh yang baik ya di dalam cerita Mahabharata. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat memahami tokoh-tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata. Ya, jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Terus tujuan yang ketiga adalah siswa dapat meneladani karakter yang baik dalam cerita Mahabharata. Ya, jadi dalam cerita Mahabharata ini nanti ada karakter yang baik, ada karakter yang tidak baik. Seperti pelajaran sebelumnya yaitu ada sifat asli sahabat dan sifat nabi. Ya. Baik, kita lanjut ya. Perhatikan slide-nya di depan ya. Abi tak boleh begitu duduk yang ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Pernahkah mendengar cerita Mahabharata atau pernahkah menonton cerita pewayangannya, baik di TV ataupun di CD? Pernah? Pernah. Di mana? Di TV ya. Di TV. Ya, sekarang itu lagi ada filmnya ya. Ya, ya. Bukan nontonnya. Gila. Nonton ya. Oke, kalau gitu nanti beli kasetnya. Nonton ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang film yang itu ya. Film yang kalian sudah pernah tonton. Bagus sekali ya. Berarti kita akan nyambung nanti. Ya. Namun sebelum itu kita penting kita ketahui bahwa cerita Mahabharata adalah cerita yang terkenal ya, yang berasal dari India. Ya. Cerita Mahabharata merupakan cerita yang bernuansa Hindu. Ya. Jadi cerita Mahabharata ini ada di dalam kitab Itihasa. Ya. Ada di dalam kitab Itihasa. Kitab Itihasa ini ditulis oleh seorang resi ya, yang bernama Resi Itihasa. Ya. Jadi cerita Mahabharata ini ditulis oleh seorang resi yang bernama Resi Itihasa. Selain dia seorang penulis cerita ini, juga Resi Itihasa adalah penulis tentang catur Veda. Sudah paham? Ya. Di dalam ada yang tahu cerita Mahabharata ini tentang apa? Kisah apa? Kisah 100 Korawa dan 5 saudara. dan 5 saudaranya. Ada yang lain lagi? Cerita tentang apa? Kurang apa? Ya. Jadi Mahabharata ini menceritakan kisah para Pandawa dengan saudara sepupunya mereka, ya, yaitu 100 Korawa. Yang 5 saudaranya itu namanya Pandawa, ya, saudara. Dan sepupunya adalah Korawa, ya. Dalam cerita Mahabharata diceritakan pula mengenai atas hak pemerintahan tanah negara Hastinapura. Ya. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra. Pertempuran berlangsung selama 8
masuk surga. Ceritanya masih panjang sekali. Bagaimana dia perjalanan masuk surga. Ya, sudah. Jadi itulah tentang cerita Mahabharata. Nah, kita lanjut sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Namun sebelum itu, bagus kenalkan juga bahwa 18 parwa itu seperti ini ya. Namanya pertama Adi Parwa, yang kedua Sarwa Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Wirata Parwa, ya. Yang kelima Udiagayodha Parwa, yang keenam Bhisma Parwa, yang ketujuh Drona Parwa, 8 Karna Parwa, dan 9 Sajara Parwa, dan 10 dan yang terakhir adalah Swarga Rohana Pak. Nah, pada parwa yang terakhir inilah para Pandawa kisahnya akan masuk surga. Swarga Rohana Parwa. Ya. Baik, kita lanjut karena hari ini kita akan membahas tokoh-tokohnya saja, tokoh yang baik dan yang tidak baik. Jadi tokoh yang patut kita kenali. Nah, cerita nanti dapat kalian tonton di rumah. Ya, ya, perhatikan, ya, ya bagus. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Yang pertama, perhatikan dulu, coba. Perhatikan. Pakai maskermu. Ya. Yang pertama, tokoh yang pertama. Tonton tokoh itu apa? Hah? Tokoh itu dulu. Tokoh itu apa tokoh? Tokoh. Hah? Kelas 2 sudah pernah dikasih tahu? Apa? Lupa? Aduh, kenapa lupa? Pelajaran itu harus apa? Bilang? Tokoh itu adalah pemeran utama dalam sebuah seri. Namanya suatu tokoh. Ya, ingat itu ya. Dalam sebuah cerita apapun pasti ada tokohnya atau pemeran utama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pemeran utama dari cerita Mahabharata. Yang pertama itu siapa itu? Krishna. Nyata kalian sudah tahu. Krishna adalah perwujudan Dewa Wisnu ya, yang turun ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan dharma dari adharma. Krishna adalah putra ke-8 dari Vasudeva dan Devaki. Dalam perang ini Krishna juga merupakan keponakan dari Kunti, sehingga Pandawa dan Kaurava menjadi sepupu Krishna. Ya, jadi Krishna itu adalah Dewa Siwa yang Dewa Wisnu yang turun ke bumi. Dia menjelma ke bumi sebagai manusia dan dilahirkan oleh orang tuanya yang bernama Vasudeva dan Devaki. Krishna juga ternyata keponakan dari Dewi. Ya, sudah? Itu untuk tokoh yang pertama. Ya. Tokoh yang kedua. Siapa ini? Itu raja. Ini adalah Bhisma yang agung katanya ya. Siapa ini Bhisma yang agung? Ya, Bhisma dahulu bernama Dewa Barata. Ya. Sebelum bernama Bhisma namanya adalah Dewa Barata. Nama Bhisma diperoleh karena sumpahnya untuk tidak menikah dan setia terhadap negara. Bhisma adalah salah satu tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Bhisma adalah putra dari pasangan Prabu Santanu dan Dewi Ganga. Bhisma juga merupakan kakek dari Pandawa dan Kaurava.
dan persenjataan. Ya. Jadi golongan ini memiliki keahlian dalam bela diri dan persenjataan. Makanya para Pandawa dan Kurawa adalah murid dari Guru Drona. Ya. Tokoh selanjutnya, siapa ya? Daingan. Siapa Kunti? Ada yang tahu siapa Kunti? Ibunya dari Lima Yudhistira. Siapa lagi? Ya. Kunti adalah putri dari Sura, ya, adik dari Vasudewa dan putri angkat Kunti Boja. Kunti diangkat sebagai anak angkat raja, ya, Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah. Karena ditemukan di dalam tanah dan terbungkus kotak, ia diberi nama Kunti. Kunti adalah istri Pandu dan ibu dari para Pandawa. Ya. Kunti itu adalah ibu dari para Pandawa. Tokohnya yang selanjutnya. Itu yang mata. Aku tahu. Sebelumnya itu siapa di sampingnya Kunti? Surah. Hah? Di sampingnya Kunti itu siapa? Pandu. Pandu adalah suami dari Kunti. Pandu adalah ayah dari para Pandawa. Baik, sekarang siapa ini yang ditutup matanya dan matanya yang buta? Siapa? Hah? Yang perempuan namanya Gandari dan yang laki-laki namanya suaminya siapa? Prestara. Gandari merupakan putri dari Subara, Raja Gandhara. Ya. Gandari menikahi Prestarasa. Ya, jadi ini adalah Prestarasa ya nantinya ya. Semenjak bersuami, Gandari sengaja menutup matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia karena ingin mengikuti jejak suaminya. Ia adalah ibu dari 100 orang. Ya, Subara. Jadi Gandari ini sebelumnya dia tidak buta ya, karena dia menikah sama orang buta. Dia juga karena ingin pengabdiannya sangat bagus, ya. Jadi dia juga dia juga ingin seperti suaminya. Suaminya tidak bisa melihat keindahannya, pada juga tidak ingin melihat keindahan dunia. Ya, pada satu sikap, ya, yaitu tidak suka berbasa-basi. Selain itu, Lima juga tidak pernah bersikap berdua serta tidak pernah ingkar janji atau berbohong. Ya, jika dia berada dalam posisi yang benar, maka dia pasti akan membelanya. Itulah Lima. Ya, jadi inilah tokoh-tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata. Terus yang ketiga adalah Arjuna adalah anggota Pandawa yang bersangat menawan dan berhasil melakukan usaha, tetapi Arjuna memiliki keraguan untuk menaikkan tugas sebagai pusaka Dewa. Ya. Terus selanjutnya adalah Nakula. Ya. Nakula itu memiliki watak yang jujur, ya, setia, berbakti dan dapat menyimpan rahasia. Ya. Selanjutnya adalah Sadewa. Sadewa itu sebenarnya jiwanya sangat bijak ya. Sadewa itu sangat bijak. Terus tokoh-tokoh yang tidak baik dalam Mahabharata ya, seperti siapa? Duryodhana. Siapa lagi? Sangkuni. Siapa lagi? Utsa. Ini adalah tujuan yang ketiga, yaitu terakhir yang dapat dipelajari dalam
Bima, ya, yang tegas dan berani serta membela Nah, Arjuna, ya, yang berhati lembut. Nakula, yang jujur dan setia. Siapa lagi? Sadewa. Jadi itulah karakter-karakter yang dapat kita teladani ya. Seperti Arjuna, siapa lagi? Bima, Tira, siapa lagi? Iya. Jadi dalam cerita tokoh Mahabharata ini, tokoh-tokoh seperti mereka itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Mau nggak meneladaninya? Hah? Mau. Ada yang mau meneladani tokoh yang tidak baik? Hah? Tidak ya. Ya, kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan. Sekarang Pak Guru yang bertanya. Ya, iya, mana tanya tadi. Sekarang giliran Pak Guru yang bertanya. Kalau kalian mau bertanya, ya, tanya yang apa? Yaitu terkait dengan cerita atau tokoh-tokoh utama dalam cerita Saya katakan ya, coba sebutkan nama-nama tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata. Ya, Yoga. Ya sudah, itu yang lain. Arjuna, yang lain. Kunti. Pura sama yang lain. Kunti ya. Satu lagi pertanyaan yang belum angkat tangan. Siapa tokoh-tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata? Esi, siapa tokoh yang tidak baik? Seperti siapa? Siapa sih? Duryodhana. Siapa lagi? Sangkuni. Siapa lagi? Saya. Salah. Dursa. Ya. Ya. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu kita simpulkan dulu pada pertemuan hari ini, ya. Mulai dari kita simpulkan sama-sama ya. Siapa yang bisa dapat menyimpulkan dalam pertemuan hari? Ya, kita simpulkan dari apa yang kita pelajari, kita simpulkan bersama ya. Yaitu mulai dari contoh-contoh yang baik dalam cerita Mahabharata ya, seperti Yudhistira, Bima, dan lagi. Kalau tokoh-tokoh yang tidak baik ya, seperti Durjana, Jadi pada pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Namun sebelum itu ada tugas di rumah ya, jangan di rumah nanti ini tugasnya adalah diskusi bersama orang tuanya ya. Saya tulis namanya sini, diskusi sama orang tuanya. Nanti jawabnya
depan dikumpulin ya. Jadi diskusi bersama orang tuanya ya. Hah? Ya, hari Rabu nanti dikumpul. Ya. Sebentar kumpul ya. Sekarang. Jadi pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini ya. Namun sebelum itu Bapak ingatkan kembali bahwa ulangan semester sudah dekat. Jadi Bapak berharap kalian di rumah rajin-rajin belajar. Untuk pelajaran agama hidup kelas 3 ya, materinya adalah pelajaran 1, pelajaran 2 dan pelajaran 3. Ya. Jadi itu dipelajari nanti bulan depan berdua-duaan harapan ulangan tengah semester. Ya. Jadi kalian harus siap-siap ya biar mendapat nilai yang bagus. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatannya agar tidak terkena virus. Ya. Sudah? Baik, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Ardi, siapa? Ya, sudah, jaga. Covid.